Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Oktavia Wiguna, NPM 1811 10 0297. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam budaya tari Indonesia. Tari Indonesia mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman suku bangsa dan budaya Indonesia. Terdapat lebih dari 700 suku bangsa di Indonesia. Dapat terlihat dari akar budaya bangsa Austronesia dan Melanesia. Berdasarkan tradisinya, tarian Indonesia dibagi dalam dua kelompok, yaitu tari tradisional dan tari kontemporer. Tari tradisional merupakan bentuk tarian yang sudah lama ada, diwariskan secara turun-temurun, serta biasanya mengandung nilai filosofi, simbolis, dan religius. Sebelum bersentuhan dengan pengaruh asing, suku bangsa di Kepulauan Indonesia sudah mengembangkan seni tarinya tersendiri. Tarian semacam ini biasanya berawal dari ritual seperti hari perang, tarian dukun untuk menyembuhkan atau mengusir penyakit, tarian untuk memanggil hujan, dan berbagai jenis tarian yang berkaitan dengan pertanian. Tarian lain diilhami oleh alam. Tarian jenis purba ini biasanya menampilkan gerakan berulang-ulang, dan tarian ini juga bermaksud untuk membangkitkan roh atau jiwa yang tersembunyi dalam diri manusia. Tari tradisional mencerminkan kekayaan dan keanekaragaman bangsa Indonesia. Tari tradisional dibagi menjadi dua, yaitu tari keraton. Tari keraton adalah tari yang semula berkembang di kalangan kerajaan dan bangsawan. Tarian di Indonesia mencerminkan sejarah panjang Indonesia. Beberapa keluarga bangsawan, berbagai istana, dan keraton yang hingga kini masih bertahan di berbagai bagian Indonesia menjadi benteng pelindung dari pelestarian budaya Indonesia. Perbedaan paling jelas antara tarian istana dengan tarian rakyat tampak dalam tradisi dari Jawa. Strata masyarakat Jawa yang berlapis-lapis dan bertingkat-tingkat tercermin dalam budayanya. Kedua, tari rakyat. Tari rakyat merupakan tari yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat atau rakyat. Tarian Indonesia menunjukkan kompleksitas sosial dan pelapisan tingkatan sosial dari masyarakatnya, yang juga menunjukkan kelas sosial dan derajat dari masyarakatnya. Berdasarkan pelindung dan pendukungnya, tari tradisional adalah tari yang dikembangkan dan didukung oleh rakyat kebanyakan. Tari rakyat lebih memperhatikan fungsi hiburan dan sosial pergaulan daripada fungsi ritual. Secara garis besar, tari dibagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama yaitu tari sebagai upacara. Fungsi tari sebagai upacara merupakan bagian dari tradisi yang ada dalam suatu kehidupan masyarakat yang sifatnya turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya sampai masa kini, yang berfungsi sebagai ritual. Tari dalam upacara pada umumnya bersifat sakral dan magis. Pada tari upacara, faktor keindahan tidak diutamakan. Yang diutamakan adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri ataupun hal-hal di luar dirinya. Lalu, tari sebagai sarana hiburan. Salah satu bentuk penciptaan tari ditunjukkan hanya untuk ditonton. Tari ini memiliki tujuan hiburan pribadi, lebih mementingkan kenikmatan dalam menarikan. Tari hiburan disebut tari gembira. Pada dasarnya, tarian gembira tidak bertujuan untuk ditonton, akan tetapi tarian ini cenderung untuk kepuasan para penarinya itu sendiri. Keindahan tidak diutamakan, tetapi mementingkan kepuasan individual, bersifat spontanitas dan improvisasi. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam dan penjelasan tari. Yang pertama yaitu adalah tari saman. Tari saman merupakan tarian daerah yang berasal dari Provinsi Aceh, tepatnya dimiliki oleh suku Gayo. Tarian ini bisa dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Di daerah asalnya, tarian ini biasa digelar untuk menyambut hari besar Islam. Lalu ada tari jaipong. Tari jaipong ini merupakan tarian asli yang berasal dari tanah Sunda. Tari ini pertama kali populer di kota Karawang.
ada tari Jepang ini disebarkan di tanah Sunda, lalu mendapat apresiasi yang sangat bagus sehingga membuatnya sangat populer sampai saat ini. Nah, itulah macam-macam tari dan penjelasannya. Nah, di sini ada media pembelajaran IPS yang saya buat, yaitu cara menggunakannya itu dengan salah satu murid maju nanti mengambil dadu dan melemparnya, nanti didapatkan nomor, yaitu nomor 1. Nah, dari nomor 1 ini kita ambil yang di sebelah sini, nanti akan mendapatkan nomor 2. Nah, dari nomor 2 ini kita mendapatkan tari kecak. Nanti muridnya menjelaskan apa itu tari kecak dan penjelasannya. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.